Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Selamat pagi untuk kita pada hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau disapa oleh firman Tuhan pada hari ini. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu pada hari ini dalam kehidupan kami. Engkau juga memperbolehkan kami untuk bertemu dalam media ini, untuk beribadah bersama dalam mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa bersama untuk menyerahkan kehidupan kami, supaya kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami juga boleh diterangi oleh firman-Mu dalam melakukan pekerjaan kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk hari ini, Kamis tanggal 31 Maret 2022, tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28, dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alai tabotodo, salukutna do manupak tunadenggan, di akana marholong ni roha di debata, akana jinona sian tahina hian. Demikian firman Tuhan. Topik pada firman Tuhan kita pada saat ini, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Paulus menulis surat ini atau ayat ini untuk meluruskan ajaran-ajaran yang diputarbalikkan oleh beberapa pengajar Yahudi. Mereka menyampaikan bahwa keselamatan itu bertumpu pada perbuatan baik. Mereka juga mengajarkan bahwa kesusahan dan kesulitan itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Sehingga Paulus menyanggahnya bahwa derita dan kesulitan yang mereka alami itu bukanlah hukuman dari Allah, melainkan Allah izinkan itu terjadi untuk kebaikan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup yang beraneka ragam. Mulai dari yang menyenangkan sampai kepada hal yang pahit dan menyakitkan. Banyak di antara kita, ketika kita diperhadapkan
pada pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Misalnya menghadapi masalah, ujian, kegagalan, penderitaan, tekanan, kesengsaraan, sakit, penyakit, krisis, dan sebagainya. Kita cenderung memiliki respon negatif, kecewa, putus asa, marah, mengeluh, dan bahkan bersungut-sungut. Sikap-sikap yang demikian justru akan menjadi musuh terbesar dan penghalang utama bagi kita untuk berjalan dalam tujuan Tuhan bagi kita. Padahal ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita sebagai hal yang buruk, sebagai cara dan sarana untuk membentuk, mempersiapkan, dan menggenapkan rencananya di dalam kehidupan kita supaya lebih baik. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hal-hal yang baik saja yang akan terjadi atas kehidupan kita. Tuhan juga memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Dia selalu tetap ada, Dia selalu setia, menemani, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Ingatlah bahwa tidak ada nahkoda yang handal yang tidak melewati ombak dan gelombang. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita ini. Dan Dia juga tidak pernah memberikan cobaan di luar dari batas kemampuan manusia. Karena itu penting sekali bagi kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Dan kita belajar bergantung kepada Tuhan. Jika masalah, ujian, atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya, jika segala sesuatu berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman pun tidak bekerja secara maksimal. Untuk itu melalui nas ini ditekankan kepada kita yang pertama, bahwa Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah, proses terlebih penting. Tuhan mau agar kita menjalani setiap prosesnya dari Tuhan. Dan kita supaya dikuatkan, dimampukan untuk melewati ketika kita mau percaya. Yang kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan atau Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja. Jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan kita jika kita hanya tidur, malas, dan bersantai-santai saja di rumah.
Tuhan mau kita ada usaha yang harus kita lakukan. Jika kita percaya bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan merendahkan diri kita dan hidup kita hendaknya mengikuti kehendak Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan yang baru untuk mampu melakukan sesuai dengan kehendak. Untuk itu hiduplah untuk saling mengasihi, hiduplah untuk selalu mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga, sebab apa yang terjadi dalam hidup merupakan kehendak dan rencana Tuhan, bukan manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Kami mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri ketika kami menghadapi pergumulan, penderitaan, ujian, cobaan dalam kehidupan kami ini. Dan melalui firman-Mu ini kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami ini untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun dalam logika berpikir kami Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi pada waktunya semua rancangan dan rencana Tuhan indah bagi kami, dan yang terbaik Tuhan berikan kepada kami orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami undang Tuhan untuk selalu ada dalam kehidupan kami ini. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami ini kepada Tuhan. Apapun pergumulan kami pada saat ini, Tuhan kuatkan dan topang kami. Dan Tuhan juga mengingatkan kami melalui firman-Mu pada hari ini, agar tetap kami pegang teguh, menjadi kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sertai kami dalam satu hari ini. Bimbing kami Tuhan dalam satu hari ini, agar kami boleh berbahagia dan juga bersukacita dan juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ampuni kami juga dalam setiap pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah memakai masker dan sering mencuci tangan dan juga menjauhi kerumunan. Dengan itu kita mematuhi protokol kesehatan dan kita juga terhindar dari virus COVID-19. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.